Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngopi Channel, ngocehnya para TKI. Hari ini kita akan ngebahas tentang definisi merdeka menurut beberapa sumber. Ya, jika merdeka itu definisinya adalah hiburan, maka betul kita sudah merdeka selama 78 tahun. Kenapa? Sebab setiap tahun di hari perayaan kita mendapati banyak sekali hiburan yang terpampang, yang ditampilkan, yang tersedia, entah itu di kampung-kampung, di kota, sampai ke pelosok negeri ini pasti ada hiburan yang tersaji. Namun jika merdeka menurut definisi beberapa sumber ialah menurut Ki Hajar Dewantara, definisi merdeka adalah manusia merdeka adalah manusia yang secara lahiriah dan batiniah tidak bergantung pada orang lain. Hal ini berarti adalah manusia yang otonom, berdiri sendiri dan mandiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi merdeka adalah kata merdeka memiliki 3 pengertian. 1. Bebas dari penghambatan, penjajahan dan sebagainya, berdiri sendiri. 2. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. 3. Tidak terikat, tidak oleh tergantung kepada atau pihak tertentu. Lalu kita menilik makna merdeka menurut agama Islam. Dalam bahasa Arab, kemerdekaan diartikan juga dengan kata al-istiqlal, dan hari kemerdekaan disebut al-id al-istiqlal. Sementara itu, definisi kemerdekaan menurut KBBI sendiri ialah sebuah kebebasan lepas, tidak mendapat tekanan dari luar, tidak terjajah dan lain-lain. Dengan kata lain, makna kemerdekaan adalah bebas dari penindasan dan tekanan yang diberikan sang penjajah, yaitu orang lain. Kemerdekaan disebut juga dengan kata al-hurriyah. Menurut pendapat dari Mu'aswir, ada beberapa aspek kemerdekaan dan kebebasan yang sesuai dengan syariat Islam, yakni kebebasan untuk berkeyakinan, hurriyah al-i'tikad, kebebasan berpendapat dan bersuara, hurriyah al-aqwal, termasuk di dalamnya kebebasan untuk belajar, mengajar dan berkarya, hurriyah al-ilmi wal al-ta'lim wal al-ta'alib. Lalu kebebasan bekerja dan berwirausaha, hurriyah al-amal. Sejatinya, makna kemerdekaan ialah sebuah pembebasan dari segala tekanan atau perbudakan dari pihak luar yang sebelumnya telah menyiksa raga dan batin seseorang. Jadi, makna kemerdekaan tak hanya bersifat nampak, dan mungkin saja hal ini berkaitan dengan batin seseorang. Kebebasnya seseorang atau suatu kaum dari sebuah perbudakan tak melulu harus didapatkan melalui peperangan, mengingat makna kemerdekaan itu cukup luas. Makna kemerdekaan menurut pandangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya sehingga memiliki beberapa keistimewaan tersendiri yang tentunya berbeda dari makhluk lainnya, sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat ke-70. Kemerdekaan adalah satu bentuk penting dari keistimewaan yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sebab kemerdekaan menjadi sebuah kemenangan atau jalan menuju kehidupan yang seutuhnya, karena kebebasan merupakan hak bagi setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kemerdekaan tak serta-merta didapatkan perlu adanya perjuangan, pengorbanan, bahkan penyerahan diri untuk memperoleh kebebasan yang dibutuhkan. Maka dari itu, memperjuangkan sebuah kemerdekaan atau kebebasan sesuai dengan syariat merupakan kewajiban bagi setiap orang, karena dengan kemerdekaan seseorang akan mendapatkan hak, kesempatan dan kewajiban yang semestinya ia peroleh. Akan tetapi, kemerdekaan seperti apa yang menjadikannya begitu mulia? Kemerdekaan yang sesungguhnya ialah kebebasan seorang hamba yang memudahkannya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk pengharaman. Itulah makna kemerdekaan menurut agama Islam. Ini adalah fakta di lapangan. Kalau negara kita masih kekurangan infrastruktur, infrastruktur yang memadai. Lihat betapa sangat merepotkannya di setiap kali ada momentum tentang perayaan, entah itu menyebut hari kemerdekaan atau perayaan apapun.
kita selalu menggunakan bahu jalan untuk melakukan karnaval atau arak-arakan. Bahu jalan di kita itu sangatlah sempit, tidak sebesar mungkin di negara-negara lain. Terus infrastruktur yang tidak ada itu adalah lapangan atau alun-alun yang bisa menampung mereka dalam melakukan kegiatan karnaval. Beginilah negara kita, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78.